Silakan, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Tuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas nikmat yang telah diberikan sehingga kita bisa berkumpul di acara kajian di Berkah Mulia Indonesia pada malam ini setiap hari Minggu. Hari ini hari Ahad tanggal 11 Jumadil Akhir 1445 Hijriah. Kajian fikih bertema seputar hukum jenazah sesi keempat. Sebentar, satu tegan. Susunan acara sebagai berikut. Pembukaan dilanjutkan dengan tilawah surat Al-Hajj ayat 1-5 oleh Ananda Syamil Abdurrahim dan terjemahan oleh Bapak Ayep Rahmat. Pak Ayep sudah hadir ya Pak Ayep ya? Gimana udah ini. Iya, som meluan pengajian. Iya. Melimut. Ya, ada Pak. Sudah ada, Pak. Ya, alhamdulillah. Selanjutnya nanti dilanjutkan dengan prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia yaitu Bapak Budi Setian Jaya dan dilanjutkan dengan acara inti yaitu pemaparan materi kajian oleh Ustadz Ujang Supriyadi LC MA Hafidhullah. Enak deh. Lanjutnya sekitar nanti kurang lebih hingga jam 9.10 dilanjutkan dengan acara tanya jawab. Saya kira demikian susunan acara malam ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik atas ridho Allah Subhanahu wa taala Amin. dan teman-teman semua sehat walafiat. Yang terhormat, mohon maaf, yang terhormat Bapak Ustadz, kami persilakan kita dimulai acara pertama yaitu tilawah surat Al-Hajj ayat 1-5. Monggo Ananda Samil Abdurrahim dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. كتب عليه أن
ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبتغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج صدق الله العظيم. Tayyip, saya Tayyip, ditunggu. Ya, ya. Bismillah. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sungguh, guncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar. Ingatlah, pada hari ketika kamu melihatnya guncangan itu, semua perempuan yang menyusui anaknya akan lalai terhadap anak yang disusuinya. Dan setiap perempuan yang hamil akan keguguran kandungannya. Dan kamu melihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk. Tetapi ajab Allah itu sangat keras. Dan di antara manusia ada yang berbantahan tentang Allah tanpa ilmu dan hanya mengikuti para setan yang sangat jahat. Tentang setan, telah ditetapkan bahwa siapa yang berkawan dengan dia, maka dia akan menyesatkannya dan membawanya ke azab neraka. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna.
agar kami jelaskan kepada kamu. Dan kami tetapkan dalam rahim menurut kehendak kami sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampai kepada usia dewasa. Dan di antara kamu ada yang diwafatkan, dan ada pula di antara kamu yang dikembalikan sampai usia sangat tua pikun. Sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering. Kemudian apabila telah kami turunkan air hujan di atasnya, hiduplah bumi itu dan menjadi subur dan menumbuhkan berbagai jenis pasangan tumbuhan yang indah. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Mas Syamil Abdurrahim dan Pak Ayep Rahmat. Selanjutnya prakata dari pengurus Berkah Mulia Indonesia, yaitu Bapak Budi Setianjaya. Monggo dipersilakan Pak Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an yashkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang kami hormati, Ustadz Ujang yang kami hormati, Ustadz Syam, dan pengurus-pengurus BMI yang sudah hadir di dalam kesempatan kali ini. Saya sebagai pengurus dan semua pengurus yang lain, ini dalam kesempatan kali ini, di malam ini, sangat bersyukur, sangat bangga, dan sangat terharu atas kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana salah satu daripada peserta BMI beberapa waktu lalu itu wafat, ya, katakan Ibu Marini Rahim dari Makassar, salah satu peserta dari Umahat, yang mana dalam beberapa hari ini sudah terkumpulkan beberapa besar dana yang sudah di-share di dalam grup. Jadi kami merasa bahwa ini satu kesempatan yang luar biasa, Bapak-Bapak Ibu sekalian. Jadi berbicara mengenai kematian, ini sebetulnya nanti mungkin Ustadz Ujang akan bisa lebih menjelaskan, ya. Ada satu kesempatan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang mana itu benar-benar bisa kita manfaatkan. Setelah kita mati beberapa waktu setelah kita mati, ternyata itu ada satu kesempatan pertama kita bisa mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis Muslim itu dikatakan bahwa apabila seseorang itu disolatkan oleh 40 orang soleh yang tanpa sedikit pun itu melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka akan bisa mendapatkan syafaat atau doa-doa dari orang yang mensolatkan itu. 40 orang soleh yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang mungkin kesempatan pertama setelah kita meninggal. Lah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah 40 orang itu yang tanpa syirik itu gimana bisa mendapatkannya?
ada satu hadis lain mungkin hadis sahih juga ada mengatakan 100. Jadi ini yang jadi pertanyaan. Bisa nggak kita bisa mengalokasikan 40, misalnya kita sebelum meninggal bisa meyakinkan kepada diri kita bahwa 40 orang seperti itu yang bisa melakukan sholat jenazah kepada diri kita. Nah, saya teringat kepada beberapa waktu lalu nih pas musim kampanye ya, tapi kita bukan berbicara mengenai kampanye. Ada salah satu calon yang mengatakan orang dalam gitu. Jadi banyak menggunakan orang dalam gini lain sebagainya. Tapi kita tidak membahas itu, tapi maksudnya yang kita bahas di sini adalah orang dalam adalah orang-orang dari circle kita. Circle atau maksudnya orang-orang di sekitar kita. Bahwa ini yang nanti akan banyak membantu kita pada waktu kita sudah tiada. Ini yang dinamakan circle atau orang dalam yang bisa membantu kita. Ya, ini tentunya dari BMI sendiri, ini adalah salah satu circle dari bapak-bapak kita sekalian. Maksud kita semua, salah satu circle-nya yang ada adalah di BMI ini. Seperti tadi, ada urunan atau lain sebagainya, doa, lain sebagainya. Nah, tapi yang paling penting adalah circle itu kepada keluarga sendiri tentunya. Kepada istri atau suami kita, kepada anak-anak kita atau mungkin cucu-cucu kita. Kita harus bisa meyakinkan diri kita sendiri bagaimana kita bisa membina mereka supaya mereka adalah orang-orang soleh yang tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mungkin bisa melihat kepada Luqman ya. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala itu mengabadikan Luqman ini menjadi salah satu surat Luqman. Beliau ini sebetulnya bukan rasul, bukan nabi, bukan orang yang terkenal dan sebagainya. Beliau bahkan ada seorang ulama yang mengatakan beliau tuh orang hitam, maksudnya warna kulitnya hitam, kemudian bibirnya tebal, kakinya juga pecah-pecah gitu. Tapi Allah kenapa bisa mengabadikan Luqman ini di dalam satu suratnya? Itu karena beliau adalah salah satu orang soleh yang diberi ilham sama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling fenomenal adalah beliau di surat Luqman ini mengatakan pada anaknya, ya bunaya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Di situ banyak dikutip oleh ulama-ulama bahwa Luqman ini mengatakan kepada anaknya, ya anakku, wahai anakku, la tusyrik billah, jangan engkau sekalipun mensyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim, bahwa sesungguhnya syirik kepada Allah itu adalah sesuatu dosa, sesuatu yang menzolimkan diri kamu sendiri. Jadi besar sekali dampaknya kepada diri sendiri kalau kita syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah mungkin yang kita harus bangun Bapak Ibu sekalian bersama-sama BMI atau mungkin di lingkungan atau sikl-sikl yang lain, bahwa kita bisa memastikan bahwa ada orang-orang di sekitar kita, orang-orang terdekat kita yang mungkin bisa mengajak atau men-trigger orang-orang soleh lain yang tidak sedikit pun mensyirikan pada Allah, bisa mensolatkan kita masuk dalam 40 orang yang bisa diterima Allah Subhanahu wa taala doa-doa mereka pada waktu kita nanti disolatkan. Karena kita tidak tahu kapan kita meninggal. Ya. Di surat Luqman mengatakan wa matadri nafsum maza taksibu goda. Kita tidak tahu besok itu kita kapan kita akan kita melakukan besok itu apa yang kita bisa lakukan. Atau mungkin di ayat yang lain Allah mengatakan wa matadri nafsum bi ayyi ardin tamut, bahwa Allah mengatakan bahwa kalian tidak akan tahu di belahan mana, dunia mana kita akan meninggal. Inilah pentingnya kita membangun circle terdekat kita, orang-orang terdekat kita, anak, istri, kemudian cucu dan sebagainya, untuk bisa menjadi orang-orang soleh yang tidak mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga di circle yang lebih luar adalah BMI atau mungkin lingkungan-lingkungan pengajian Bapak Ibu sekalian yang mungkin bisa masuk ke dalam tadi circle-circle itu. Demikian, saya rasa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala kita dimudahkan dalam tetap istiqomah dalam circle-circle yang mungkin bisa kita bangun dalam kesempatan yang akan datang. Demikian Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya
Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Budi. Benar nih, memang harus membangun circle ini. Selanjutnya pemaparan materi kajian, yaitu kajian tentang seputar hukum jenazah sesi 4 oleh Ustadz Ujang Supriyadi. Monggo dipersilakan Pak Ustadz. Terima kasih. Allah khairan. Terima kasih banyak ini. Mohon izin semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Summa amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, pertama-tama selalu kita mengawali majelis yang mulia ini dengan memperbanyak mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kepada Allah atas banyak sekali kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, bil khusus nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan alhamdulillah hari ini di sebagian tempat Allah turunkan hujan ya. Mudah-mudahan ini adalah hujan keberkahan, salah satu di antara sekian banyak keberkahan yang Allah turunkan untuk kita, dan mudah-mudahan menjadi hujan yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam kita bacakan, sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita istiqomah, wafat pada waktunya dalam keadaan husnul khatimah, dan juga kita berharap mudah-mudahan mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati para asatidzah. Di sini ada Ustadz Syam dengan ustadz-ustadz yang lain, para ustazah, juga para pengurus Berkah Mulia Indonesia, juga Bapak Ibu semua yang hadir di sini. Kita mari sama-sama luruskan niat, semata-mata tawajuh kita, niat kita adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini bisa menambah pundi-pundi amal soleh kita, termasuk yang kita bahas adalah tentang kematian, yang kita percaya, tidak percaya, suka, tidak suka, pada waktunya kita akan dijemput oleh malakal maut. Nah ini mudah-mudahan termasuk membahas tentang ahkamul janaiz, bagian dari kita mengisi waktu kita, hidup kita dalam rangka menuntut ilmu, dan ini dalam Islam pahalanya sangat besar. Kemarin kita sudah membahas tentang hal-hal yang harus dilakukan oleh seseorang ketika sudah meninggal. Ya, sebelumnya dari mulai sakit sampai menjelang meninggal. Ini sudah meninggal, dan yang terakhir adalah wujubu taghsilihi. Ya, kewajiban untuk memandikannya. Ya, karena kalau kita junub ya atau hadas kecil, maka kita mandi dan wudu sendiri. Tapi karena ini sudah meninggal, maka dimandikan. Nah, makanya bahasanya taghsil. Ghassala yughsilu, artinya ada orang lain yang melakukan. Dan ini hukumnya adalah fardu kifayah. Dan pada malam hari ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita akan membahas poin yang ketujuh, sifatu ghuslil mayyit. Sifat, tata cara, gambaran bagaimana memandikan mayit. Ya. Dan sekali lagi kami ulang-ulang bahwa ini hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau ada satu kampung, satu desa, satu lokasi, satu komunitas ada yang meninggal, nggak ada satu orang pun yang bisa memandikan, atau tidak ada yang melakukan padahal ada yang mampu, maka semuanya kena dosa, gitu ya. Maka ini semakin banyak yang mengetahui, semakin banyak yang menguasai, semakin banyak orang bisa melakukan bab ini tentu akan menggugurkan sebagian daripada kewajiban-kewajiban kita, dan ini adalah kewajiban yang memang dibebankan dalam agama kita. Bagaimana kita memandikan, sifat memandikan mayit? Yang pertama, kata pengarang kitab ini Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, lau ufrighal ma'u ala jasadil mayit. Seandainya air dituangkan, dimandikan
diguyurkan kepada jasad mayit, wadzulika, dan diusap-usap, ya, hatta ammal ma'a sairu jasadihi, sampai airnya mengenai seluruh badannya, la ajza dzalika, maka secara hukum itu sudah memenuhi syarat, ya. Jadi kalau mau ringan, paling gampang ini kita karena hukumnya fardu kifayah, jangan sampai nanti nggak ada petugas, nggak ada seorang pun yang berani, karena umpamanya yang biasa nggak ada, atau bahkan meninggalnya orang yang biasa memandikan. Nah ini kalau ada seorang mayit, dia yang penting kena air seluruh badannya diusap, itu secara hukum fikih sudah sah, ya, sudah terpenuhi syaratnya. Walakinna sifatal mustahabbah al-kamilah, tapi ada yang kedua, tata cara memandikan yang sempurna, ya, yang sangat dianjurkan dan dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya. Jadi kurang lebih pembahasannya hampir sama dengan pembahasan bab sebelumnya, itu tentang mandi junub, ya. Jadi Bapak Ibu kalau kita mandi junub nyemplung ke sungai selesai urusan. Nah, tapi ada tata cara yang kemarin diajarkan bagaimana Rasulullah SAW sampai selesai, ya. Inilah yang akan kita bahas juga pada bab bagaimana memandikan mayit. Yang pertama, an yudha'a ala syai'in murtafi'. Kalau memungkinkan mayit ini diletakkan di tempat yang agak tinggi, ya. Jadi kalau bisa memang jangan ditaruh di bawah, apalagi umpamanya nggak ada alasnya sama sekali, langsung kena tanah gitu ya, atau lantai karena khawatir kotor dan seterusnya. Kalau umumnya di kampung dulu pakai gedebok pisang biasanya, ya. Tapi saya lihat sekarang sudah mulai berkurang, alhamdulillah rata-rata sudah pakai pemandian yang terbuat dari besi permanen, ya. Setiap kali ada yang meninggal dibawa dari masjid, dari tempatnya, kemudian dimandikan tempat itu adalah aplikasi menurut saya yang cukup bagus dan menjadi solutif, ya. Kemudian yang kedua, setelah diletakkan di tempat yang agak tinggi, wa yatawalla guslahu aminun soleh. Sebisa mungkin yang memandikan dua kriterianya. Yang pertama amin, artinya orangnya amanah, ya. Jangan orang yang memandikan mulutnya cepat bocor, melihat sesuatu sedikit langsung disebar, apalagi yang sifatnya negatif. Nah ini nggak boleh. Orang yang seperti ini kalau masih ada orang lain jangan dipakai, ya. Pamannya memandikan diceritakan, oh tadi nggak boleh. Ini nggak amin, ya, nggak amanah. Yang kedua selain amin adalah Amin. soleh, Amin. ya. Amin, ya, ini kalau bacaan ini bisa ini, ya. Tapi ini bukan kampanye. Nanti kena delik KPU saya dipanggil. Ini sesuai dengan yang ada di kitabnya, ya. Apa? Yang kedua selain amin adalah soleh. Orang semakin soleh yang memandikan semakin bagus, ya. Tapi kalau nggak ada, ya, kalau nggak ada siapapun boleh. Tapi sebisa mungkin masa tidak ada, ya, yang kategori ini amin dengan soleh, saya yakin pasti ada, ya. Tinggal memang mau atau tidak, ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya, di mana Rasulullah beliau bersabda, liyughasil mautakum al-ma'munun. Kata Rasulullah, alangkah baiknya yang memandikan jenazah-jenazah kalian adalah orang-orang yang amanah, ya, orang-orang yang bisa dipercaya, ya. Karena orang yang memandikan sekalipun melihat ada sesuatu yang kurang pas, ya, nah, tidak boleh menceritakan. Kalau kebaikan silahkan, nggak ada masalah. Tapi kalau keburukan atau sesuatu yang dianggap aib, ya, nggak boleh disebar luaskan, ya. Kemudian setelah itu diletakkan di atas yang tempat tinggi, yang memandikannya adalah orang yang amanah dan juga orang yang soleh. Kemudian faya'siru batnahu birifkin. Kemudian ditekan, ya, seperti ini, ya, bagian perutnya ditekan. Untuk apa fungsinya? An yukhriju minhu min adza, supaya kotoran-kotorannya itu keluar. Tapi jangan ada, saya pernah melihat memandikan jenazah ditekan kayak orang kayak pakai tenaga dalam, nafsu gitu. Ya, nggak boleh, birifkin. Ya, pelan saja. Kalaupun umpamanya nanti masih ada kotoran nggak keluar, kalau sudah ikhtiarkan, nah itu kita tawakal kepada Allah. Tapi sebisa mungkin halus, ya, dan ini bagian daripada penghormatan kita bahkan kepada orang yang sudah meninggal, ya. Jadi ditekan sedikit pelan-pelan, ya. Summa yalufu ala yadihi khirqatan, dan sebisa mungkin tangannya jangan telanjang bulat seperti ini.
Ya, letakkan pada tangan kita atau pakaikan, kalau di sini bahasa kitabnya khirqah, kain. Nah, kalau sekarang sudah ada yang lebih fleksibel, ada sarung tangan dari plastik, ya, bisa sekali pakai langsung buang boleh, atau ada yang permanen seperti halnya orang kedokteran dari karet, ya, atau apapun. Sebisa mungkin jangan langsung tangan. Karena apa? Nanti ketika keluar, yang akan keluar itu kan kotoran najis, ya. Dan yang kedua juga nanti khawatir menyentuh aurat ini orang kita punya mayit atau jenazah, ya. Wayan wiguslahu, dan jangan lupa di awal kita membasuhkan air kepada jenazah ini kita niat memandikan, ya. Karena semua amal soleh dalam Islam harus senantiasa dibarengi dengan niat. Dan ini yang membedakan seseorang dapat pahala atau tidak. Seseorang dianggap ibadah atau adah kebiasaan. Yang membedakannya adalah niat. Jadi niat orang yang memandikan ini bahwa dia memandikan jenazah ini, ya. Kemudian setelah itu summa yagsilu farjahu. Yang pertama kali dibasuh, dibersihkan adalah farjahu, kemaluannya, ya. Makanya tadi ini dalam kondisi tangan kita jangan telanjang seperti ini, ya. Pakai kain boleh, pakai plastik sarung tangan kan sekarang sudah ada yang sekali pakai. Boleh pakai tadi sarung tangan karet atau apapun, ya. Nah, ini karena akan membersihkan farji, kemaluan daripada orang yang sudah meninggal ini, ya. Khawatir tadi nanti masih ada keluar kotoran atau sesuatu apapun, ini betul-betul dibersihkan. Wa ma bihi min adza, termasuk di sekitar kemaluannya, ya, yang ada kotoran-kotoran menempel atau apapun, ini dibersihkan, ya. Persis seperti kita kalau mau mandi junub, ya. Summa yanziul khirqah, kemudian setelah selesai dibersihkan kemaluan dan sekitarnya, maka kita buka sarung tangannya, ya. Wa yuwaddi'uhu wudu as-shalah, dan kita wudukan orang yang sudah meninggal ini persis seperti kita wudu untuk sholat, ya. Hanya tadi kalau kita mau sholat kan kita wudu sendiri, tapi kalau ini karena sudah meninggal, ya, dia tidak mungkin wudu sendiri, maka diwudukan oleh orang yang masih hidup. Nah, kita kalau sudah membersihkan farjinya bersih semua, ya, kita wudukan jenazah ini persis seperti wudu kita kalau hendak melakukan sholat, ya. Summa yaghsilu sa'ira jasadihi badi'an bi'alah ila asfalihi. Kemudian membasuh dan mengusap-usap seluruh badannya dimulai dari bagian atas. Ya, jadi ini sebisa mungkin mulainya dari kepala turun ke bawah. Ya, bagaimana kalau ada nanti yang mulainya dari kaki? Nah, ini tidak ada masalah. Hanya memang yang afdol, yang utama, ya, sebisa mungkin. Dan ini yang namanya afdoliyah insya Allah akan menambah kamal, kesempurnaan daripada pahala amal soleh kita, termasuk ini memandikan jenazah, ya. Jadi mulai dari atas. Berapa kali? Ya gusiluhu salasan. Hal ini dilakukan sebanyak 3 kali, ya. Jadi selesai pertama, ulang kedua, ketiga. Nah, kalau sudah selesai ketiga, di sini ada catatan wa illam yahsul naqa'a ghaslahu khamsan. Kalau sudah 3 kali tapi nampaknya masih belum bersih, ya, masih belum kita merasa yakin bahwa ini sudah selesai. Nah, boleh ditambahkan, ya, khamsan sebanyak 5 kali. Ya, gimana kalau sudah 5 kali masih belum juga? Hitungannya sebisa mungkin ganjil. Ya, kenapa? Ini dalilnya keumuman riwayat hadis Rasulullah SAW, di mana beliau bersabda, Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu witir dan menyukai hitungan-hitungan yang witir juga ganjil, gitu ya. Jadi ini hitungannya. Tapi saya kira kalau sudah 5 kali, sebagian para ulama itu sudah dianggap lebih dari cukup. Karena kalau dibasuh, ya kecuali kalau nyiramnya ke sana kemari gitu ya, nggak kena jenazahnya, ini sangat mungkin, ya. Nah, ini kemudian yang terakhir, wa yaj'alu fil ghasalatil akhirati sabunan wa nahwahu. Di akhir-akhir kita membasuh, memandikan ini sebisa mungkin disertakan dengan sabun atau sesuatu apapun, ya, yang tujuannya adalah membersihkan, ya. Dan ini adalah bagian daripada penghormatan kaifiyah, tata cara bagaimana memandikan. Jadi ini sangat sederhana, ya. Jangan sampai nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ada yang meninggal, sudah nyari petugas yang memang biasa gitu, ya. Nah, ternyata nggak ada. Nah, ini insya Allah setiap kita mampu bisa, ya. Tinggal ulang-ulang ini, ya. Dan memang yang akan meyakinkan biasanya adalah jam terbang. Makanya di masjid-masjid
biasanya langsung praktek. Ya, hanya pernah kejadian di masjid saya. Ini sampai sekarang dari 2015 di masjid itu saya tinggal, sampai sekarang nggak dilakuin. Karena apa? Sepakat DKM dengan jamaah mau bikin daurah janaiz gitu. Sudah beli peralatannya, ketua panitianya malah meninggal gitu. Jadi sampai sekarang nggak ada yang mau jadi ketua panitia. Karena apa? Takut meninggal. Padahal saya bilang yang namanya orang meninggal nggak perlu jadi ketua panitia. Ya kapanpun ya kalau sudah ajalnya pasti akan dijemput. Tapi itulah kadang-kadang di kita sesuatu dianggap seolah-olah jadi patokan. Gitu ya. Kalau ajal ya memang itu ketua panitia kebetulan ya kan. Kemudian ya sudah ketemu dengan ajalnya dan memang meninggal. Jadi sampai sekarang belum tuh dilaksanakan ya. Jadi ini kalau bisa nanti memang praktek ya. Saya lihat sudah banyak yang bahkan secara rutin beberapa bulan sekali, khususnya mesin-mesin DKM ini langsung praktek di lapangan, ya. Bahkan ada yang memang miniatur orang-orangan, ada juga yang bahkan diminta dari jamaahnya yang mohon kesediaannya untuk dimandikan gitu. Nah ini bisa ya. Tapi biasanya kalau orang yang dimandikannya masih hidup nih gerak-gerak mau nggak mau kan agak-agak gimana ya. Alangkah baiknya memang jangan. Ya. Tapi kalau ada yang bersedia tidak ada masalah ya. Ini. Kemudian ada sedikit catatan, ini secara umum adalah jenazahnya laki-laki. Khusus untuk perempuan, wa in kanal mayyitu muslimah. Kalau seandainya mayit itu adalah muslimah dan umumnya perempuan itu rambutnya panjang. Ya, bahkan sampai ada yang panjang sekali, diikat, dikuncir. Nah, ini ketika memandikan ya, dibuka dulu kuncirannya. Ya, harapannya apa? Supaya air ini bisa mengenai semua rambut. Karena kalau rambutnya diikat, besar kemungkinan yang di bagian-bagian dalam ini tidak akan kena air. Ya. Nah, jadi ini khusus untuk yang muslimah, ya, ummahat, ya, muslimat ketika memandikan memang ini ada tambahan kalau rambutnya apalagi panjang sekali, ya. Karena yang namanya perempuan banyak kadang-kadang ada yang rambutnya itu sampai kena mata kaki ada tuh ya. Ada yang sampai panjang ya, dan ini juga nanti kita akan baca riwayatnya bahwasannya Rasulullah ketika putrinya meninggal ya, beliau meminta melakukan ini ya. Jadi ini dibuka dulu ikatan-ikatannya, setelah disiram baru diikat lagi kalau memang perlu, kalau enggak dibiarkan juga tidak apa-apa ya. Idza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena hal ini yang diperintahkan oleh Rasulullah ketika ada orang yang meninggal dan yang meninggalnya perempuan ya, ini termasuk anaknya, an yuf'ala bi sya'ri ibanatihi hakaza ya. Beliau tidak memandikan sendiri tapi beliau meminta kepada yang memandikan tolong rambutnya yang sudah diuntun itu panjang dibuka dulu ya. Setelah itu baru dibintalkan lagi. Nah, selesai terakhir wa yudau alaihi alhanut ya, terakhir ditambahkan dengan parfum ya, atau kalau tidak ada parfum apapun yang memang memiliki bau yang harum ya. Nah, ini sebagian dalam beberapa riwayat ada yang namanya al-idkhir. Idkhir ini semacam tumbuhan kayak rumput begitu. Saya lihat kalau di gambarnya mirip seperti serai ya. Nah, ini saya nanti mudah-mudahan mohon doanya kalau ke Mekah atau ke Madinah, saya ingin tanya orang sana langsung seperti apa idkhir. Karena kalau lihat di gambar ya, penjelasan di kamus memang nampaknya seperti serai gitu. Apakah sama dengan serai yang di kita? Karena setahu saya kalau ada yang meninggal jarang ada tuh yang pakai serai gitu ya. Itu orang buat masak biar wangi, biar harum dan lain sebagainya. Ini nanti mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita sehat panjang umur ya. Ini tata cara bagaimana memandikan. Selesai memandikan, bagaimana yang ke-8 kalau ada orang yang memang tidak mampu untuk dimandikan, tidak mungkin untuk dimandikan. Man ujiza an guslihi. Barang siapa yang tidak mungkin dimandikan karena ada uzur dan lain sebagainya, yummima, maka ditayamumkan. Ya. Jadi kalau ada kondisi tertentu, orang umpamanya ya tidak mungkin dimandikan, seperti di sini dalam kitab ini jelaskan au mata rajulun baina nisa. Ketika ada seseorang laki-laki yang meninggal, semua yang masih hidup perempuan semua. Kan nggak mungkin perempuan memandikan siapa? Nah, laki-laki. Gitu ya. Atau kebalikannya, au matat imra'atun bainar rijal. Seorang perempuan meninggal yang masih hidup semuanya laki-laki. Nah, maka dalam bab ini
yummima, ya boleh ditayamumkan saja, ya. Dan dalam bab tayamum sama ini, baik itu hadas besar ataupun hadas kecil, yang diusap hanya muka dengan tangan, ya. Jangan sampai kejadian seperti seorang sahabat, ya, yaitu Mus'ab bin Umair, ya kan, yang guling-guling di padang pasir. Nah, karena dia belum sampai kaifiahnya, tata caranya, kemudian sampai di Madinah ditegur oleh Rasulullah, walaupun hadas besar, kalau tayamum ya sama dengan seperti kita hadas kecil, gitu ya. Jadi ini ditayamumkan, ya. Kemudian apalagi diriwayatkan dari Rasulullah SAW, ya, ini termasuk ya bisa dikiaskan yang lain, umpamanya nggak ada air atau ada air tapi cukup hanya untuk minum, ya, seperti sekarang di beberapa tempat kemarau panjang sulit sekali, ya. Jadi kalau ini dipakai untuk memandikan jenazah, warga satu kampung nggak ada minum untuk hari itu, nah ini sebagian ulama membolehkan dengan tayamum. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, ya, idza matatil mar'atu, jika seorang perempuan meninggal ma'arijalin, dan yang masih hidupnya itu semuanya rijal, ya, semuanya laki-laki. Laisa ma'hum imra'atun ghairuha, tidak ada perempuan lain kecuali orang yang meninggal ini. Warrajulu ma'an nisa, atau kebalikannya, seorang laki-laki yang meninggal dan yang masih hidup semuanya adalah nisa, perempuan. Laisa ma'hunna rajulun ghairuhu, tidak ada, ya, perempuan lain, tidak ada laki-laki lain kecuali semuanya hanya perempuan saja. Nah, maka dalam bab ini kata Rasulullah, fa innahuma yuyammamani, maka dua orang yang termasuk kategori seperti ini boleh ditayamumkan, wa yudfanani, dan setelah itu boleh langsung dikuburkan. Ya, ini kalau memang tidak memungkinkan. Ya, dan ini kata para ulama termasuk Syekh Abu Bakar Al-Jabir Al-Jazairi, wa huma bimanzilati man lam yajidil ma. Ini setara sebanding dengan orang yang memang tidak mendapatkan air, maka boleh tayamum, ya. Ini. Kemudian yang kesembilan, taghsilu ahadiz zaujaini sahibahu. Dibolehkan dalam Islam suami memandikan istri atau istri memandikan suami, boleh. Ya. Walaupun saya lihat prakteknya umumnya di Indonesia jarang. Kalau yang meninggal perempuan biasanya memang yang memandikan petugas atau orang yang sudah biasa dari kalangan ummahat. Kalau umpamanya yang meninggal laki-laki, biasanya yang memandikan juga petugas, ya. Sekarang sudah mulai sebagian ada tradisi dari anggota keluarganya yang ikut memandikan, ya. Nah, ini hukumnya boleh, ya. Boleh bukan harus, ya. Jadi nanti kalau umpamanya ada di antara kita baik bapak ataupun ibu yang pasangannya meninggal duluan, ya, boleh memandikan pasangannya, ya. Ini tidak ada larangannya, ya. Kenapa? Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, dan ini memang Rasulullah walaupun Nabi, walaupun Rasul, ya, dengan istri itu romantis, ya. Jadi ini jangan dikira orang semakin soleh itu malah semakin galak. Nah, ya, orang suami semakin soleh itu semakin lembut kata-katanya, semakin romantis. Jangan sampai di tempat kerja bisa kata-kata yang bagus kepada orang lain, kepada istri malah enggak. Justru yang pahala besar itu adalah kepada istri. Ya, jangan sampai kita kalah dengan orang-orang yang dia masih pacaran. Ya, orang yang namanya pacaran kalau masih pacaran baby-babyan, ntar putus kebalikannya jadi babi-babian, itu ngamuk-ngamuk semua. Ya, orang kalau menikah, subhanallah. Ini apa kita bercermin, ya. Termasuk mungkin kebalikannya ibu-ibu, ya. Rasulullah pernah mengatakan li Aisyah radhiyallahu taala anha, kepada istrinya yang bernama Aisyah. Beliau pernah mengatakan, lau mutti, seandainya engkau meninggal duluan, wahai istriku tercinta Aisyah, lagosal tuki, niscaya saya yang akan memandikan kau. Masya Allah. Kira-kira ini, ya, tanya nanti istrinya. Kalau ada suami yang memandikan itu, insya Allah menambah kecintaan, menambah keharmonisan, ya. Dan ini diucapkan secara verbal oleh Rasulullah, ya, dan diriwayatkan kepada kita. Jadi yang namanya dalam Islam semakin romantis kepada istri, kepada pasangan, bertutur kata yang lembut, halus, jangan dikira tidak ibadah, ibadah. Ini bahkan diriwayatkan sampai sekarang, ya. Wa kafantuki, bahkan kata Rasulullah, jika engkau meninggal duluan bukan hanya saya yang akan memandikan, tapi saya akan mengkafani.
Oh, ini kalau ada suami seperti ini, istrinya itu kecintaannya bertambah-tambah, ya, bertambah-tambah luar biasa. Makanya yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan bahkan bukan hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang mulia, satu di antara 10 orang yang dijamin masuk surga, dan beliau adalah salah seorang di antara Khulafa Ar-Rasyidin, yaitu Ali radhiyallahu taala anhu, yaitu Sayyidina Ali, semoga Allah meridai kepadanya. Wassala Fatimah radhiyallahu taala anha. Ketika istrinya Fatimah meninggal, ini adalah putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ali lah yang memandikan siapa? Fatimah. Ya, jadi ini dalil lafdinya ada langsung karena memang nanti kalau Aisyah dengan Rasulullah kan memang yang meninggal duluan adalah Rasulullah. Makanya nggak sempat ada riwayat yang menyebutkan Rasulullah memandikan Aisyah. Tapi ini kalau Ali dengan Fatimah, Fatimah meninggal duluan, ketika meninggal yang memandikannya adalah langsung suaminya yaitu Ali radhiyallahu taala. Ya. Nah, kama yajuzu lil mar'ah, dan hal ini juga berlaku kebalikan, ya, seorang istri boleh memandikan suaminya. Ya, sekali lagi ini hukumnya boleh, artinya tidak ada larangan. Kalaupun dilakukan, mangga nggak dilakukan. Umpamanya yang perempuan dimandikan oleh perempuan saja, yang laki-laki dimandikan oleh laki-laki saja, tidak ada masalah. Ya, ini kebolehan. Selesai memandikan, tugas kita fardu kifayah selanjutnya adalah wujubu takfini, wajib mengkafani. Ya, dan dalam bab ini ya Allah, ya Rabbi, kita harus betul-betul bermuhasabah. Ya, semakin ke sini perasaan ini pekan keempat, sudah pekan keempat lagi, sudah bulan Rabiul Akhir lagi, udah mau Ramadan, ini sudah tinggal kurang lebih 70 hari lagi, semakin gak terasa. Ya, ini kita harus ingat-ingat jangan sampai ada di antara kita yang lalai dengan kewajiban, termasuk sholat, ya, yang sudah wajib zakat keluarkan zakatnya. Jangan sampai nanti kita di dunia ini sudah susah, ya. Apalagi orang Indonesia rata-rata kan kepala negara kita setiap ceramah 17 Agustus itu selalu diulang-ulang. Alhamdulillah kemiskinan mengalami penurunan, ya kan, turunin dari kakeknya ke bapaknya, dari bapaknya ke anaknya ke cucunya. Nah, di dunia sudah susah, di akhirat susah juga. Ya, jangan sampai ini, ya. Kita betul-betul ingat-ingat, ya, bahwa kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat. Segera lakukan kewajiban. Jangan sampai nyari dunia terus. Nanti kita kalau meninggal kain kafannya aja nggak ada jahitannya. Ya, kain kafannya aja saya belum pernah lihat ada orang beli kain kafan paling mahal, nggak ada. Kain kafan itu paling kasar, paling murah. Bahkan sedikit sekali anggota keluarga ahli waris yang menyediakan kain kafan. Siapa yang membelikan tuh? Orang pengurus DKM, iuran warga. Jadi orang kadang-kadang abai. Jangan sampai kita makan cuman satu piring, setiap hari dari mulai pagi sampai malam sholat kelewat, kewajiban yang lain kelewat, kita seolah-olah akan hidup 1000 tahun. Ingat bahwa kita ini dibatasi di dunia ini dengan yang namanya ajal. Sisanya setelah itu kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Minimal adalah yang wajib-wajib pastikan kita tunaikan. Syukur-syukur kalau ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ya, nah ini kita setelah memandikan wajib mengkafani. Nah, bagaimana cara mengkafaninya? Yajibu an yukaffanal muslimu idza gussila. Diwajibkan seorang muslim kalau meninggal dia dikafani setelah dimandikan. Hukumnya wajib ini. Ya. Seperti apa kain kafannya? Bima yasturu sa'ira jasadihi. Kain kafannya yang paling minimal memenuhi syarat, yang penting tutup semua anggota badan. Masya Allah. Ya. Seperti halnya yang terjadi pada seorang sahabat mulia namanya siapa? Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini Masya Allah, Bapak Ibu kalau baca sejarahnya nangis luar biasa. Ini anak orang kaya, anak mamah luar biasa. Sebelum masuk Islam, itu pakaiannya dari sutra. Parfumnya, orangnya sudah lewat kemana, masih kecium dan orang tua ini Mus'ab bin Umair. Tapi ketika masuk Islam, marah betul itu orang tuanya. Kamu pilih, saya stop semua fasilitas, atau kamu murtad dari mengikuti Muhammad. Tapi dia kokoh. Ya, tidak bergeser sedikit pun, bahkan ketika hijrah ke Madinah tidak bawa apa-apa. Ketika meninggal sampai kain kafan saja nggak punya. Jadi pakaian yang dia pakai itu hanya sehelai, ketika ditarik ke atas
bagian bawahnya tidak nutup. Ditarik ke bawah, bagian atasnya terbuka. Sampai kata Rasulullah, ya, tutup kedua kakinya, pakaian yang dia punya tutup bagian atasnya mukanya sampai ke bawah kemana nyampenya, kemudian sisanya tutup dengan idkhir. Idkhir ini adalah pepohonan yang banyak tumbuh di negara-negara Arab, artinya ditutup dengan apapun. Ya, tapi sekarang insya Allah di negara kita apalagi pakaian alhamdulillah termasuk murah, banyak ya. Tekstil di kita banyak, jadi kain kafan nampaknya tidak ada orang yang meninggal sampai kekurangan kain kafan. Malah yang banyak kekurangan kain ini orang yang masih hidup. Ya, saya sering lihat di jalan, masya Allah. Ini kenapa orang celana anaknya, celana mungkin anak TK itu masih dipakai ya. Kan kalau ngatung harusnya sampai mata kaki atau sampai betis gitu. Ini sampai ke paha-paha atas tuh ngatungnya. Nah, ini kan berarti kurang gitu ya. Padahal kain kafan saja orang sudah meninggal aja ditutup semua. Nah, makanya ini jangan sampai apalagi yang muslimah ya baru ditutup auratnya ketika kita sudah meninggal. Tutup aurat ketika kita masih hidup ya. Nanti ketika meninggal akan dimuliakan ditutupkan oleh orang lain ya. Nah, ini mudah-mudahan jadi ingatan kita ya selalu. Jadi ini tata caranya sangat mudah, sangat sederhana ya. Bahwasannya yang namanya kain kafan apapun boleh ya. Ini yang paling minimal. Nah, hanya kembali lagi ada yang paling maksimal, gitu ya. Apa yang paling maksimal? Istihbabu bayadil kafani. Yang paling diutamakan, disukai, dianjurkan oleh Rasulullah kalau bisa kain kafan itu warnanya putih. Ya. Jadi jangan sampai umpamanya yang mudah-mudahan nggak menimpa kita dan belum pernah memang mendengar cerita ini ya. Umpamanya nggak ada kain kafan, yang ada hanya kain selimut atau apa, boleh ya. Tapi memang yang dianjurkan sebisa mungkin yang digunakan adalah yang berwarna apa? Putih ya. Wa nazafatihi, dan sebisa mungkin kalau nggak baru harus nazif, bersih ya. Jangan sampai umpamanya apalagi ada najisnya, apalagi kotor, nggak layak, orang hidup saja nggak pakai ya. Karena ini dalam Islam orang sampai sudah meninggal pun dimuliakan, dihormati, makanya ada kaifiyahnya, ada tata caranya ya. Nah, ini boleh dengan kain kafan, sangat dianjurkan yang berwarna putih, jadi dan kana au qadiman. Baik kain kafannya baru ataupun sudah lama. Jadi ini boleh ya. Sebagian ada yang mentradisikan, khususnya ini bapak-bapak, kain ihramnya itu ditunda, disimpan di lemari gitu. Dan ada sebagian yang dijadikan kain kafan. Dan itu saya lihat kalau dua helai insya Allah cukup tuh karena lebar-lebar ya. Tapi ini monggo pilihan ya. Silahkan nanti sesuai dengan apa namanya kondisi yang ada. Yang jelas memang ada anjuran di sini kalau bisa kain kafannya berwarna putih dan dipastikan bersih ya, baik itu baru ataupun yang sudah pernah dipakai sebelumnya ya. Kenapa? Ini berdasarkan anjuran Nabi kita Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Abu Daud, di mana beliau bersabda, "Albisu min siyabikumul bayad." Kata Rasulullah, pakailah oleh kalian pakaian yang berwarna putih. Nah, makanya ini kalau ditanya kekhususan pakaian yang ada nilai sunnahnya, kalau kita meniatkan ittiba kepada Rasulullah, warnanya warna apa? Warna putih. Gitu. Makanya umumnya ya jubah ya orang koko tuh ya warna putih kebanyakan ya. Ini sebetulnya memang ada hadisnya. Orang kalau meniatkan ingin mencari pahala, insya Allah dapat tambahan pahala. Walaupun ini bukan keharusan. Umpamanya kita sukanya warna apa saja boleh. Karena dalam bab pakaian ini babnya adalah bab muamalah. Bab muamalah selama tidak ada larangan boleh ya. Tapi kalau anjurannya Rasulullah, kalau bisa yang dipakai itu adalah yang berwarna apa? Putih. Kenapa? Karena kata Rasulullah, fa innaha min khairi siyabikum. Karena pakaian yang berwarna putih adalah pakaian yang terbaik untuk kalian. Dan pesan terakhir Rasulullah, wa kaffinu fiha mautakum. Dan kalau ada di antara kalian yang meninggal, maka kain kafannya kalau bisa kata Rasulullah juga yang berwarna putih gitu ya. Jadi ini ada anjuran. Jangan kaget kalau umpamanya nanti walaupun saya belum pernah mendengar atau melihat ya ataupun ada yang bertanya, secara umum di Indonesia di berbagai tradisi Jawa, Betawi, Sunda, Sumatera, saya lihat masih
normatif ya, secara umum memang nggak ada, jarang. Kalau saya secara pribadi belum pernah melihat ada yang kain kafannya bukan warna putih gitu ya. Jadi ini alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan. Kemudian anjuran yang kedua, kama yustahabbu an yujammarul kafanu bil ud. Sebisa mungkin kain kafannya ini dikasih ud. Ud itu adalah ya pohon yang ada getahnya kemudian wangi. Ya. Nah, kalau di kita disebutnya gaharu. Ya, jadi orang Arab mereka kalau bikin parfum itu kayu seperti arang diletakkan, dibakar, dikipas-kipas. Ya, saya dulu belum paham, kirain ini perdukunan. Karena memang ada orang keliling muter ditiup, tapi memang nempel ke pakaian itu harum. Ya, nah, kalau sekarang ya biasanya di kita pakai melati, apalagi itu ya kembang malam atau apa ya. Saya kalau ada yang meninggal tuh biasanya sudah otomatis mereka menyiapkan ya. Ini termasuk anjuran Rasulullah SAW. Secara ilat ya penyebabnya sebagian ulama ada yang menyebutkan bahwa jenazah itu manusia kalau sudah meninggal ya kalau sudah jadi jenazah cepat bau bangkai. Ya. Nah ini untuk menghilangkan bau-bau itu dan memuliakan ini dianjurkan untuk ada wangi-wangian ya. Tapi kalau tidak ada jangan memaksakan ya. Tapi ini karena hanya sifatnya anjuran-anjuran saja dari Rasulullah SAW ya. Supaya apa? Supaya kita betul-betul memuliakan orang yang sudah meninggal ya. Jadi dalam Islam orang yang sudah meninggal pun ini betul-betul dimuliakan dengan cara dimandikan, dikafani ya. Kemudian ada pengecualian di sini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau ada orang yang meninggal dalam kondisi ihram, ya umpamanya dia sedang haji, sudah ngambil miqat, ya zamani ataupun makani, atau yang mungkin lebih banyak peluangnya adalah sedang umroh, sudah berjalan umpamanya kalau dari Madinah, udah dari Bir Ali, sudah niat, sudah pakai kain ihram, apalagi yang laki-laki khusus nggak boleh berjahit, ya dan seterusnya. Maka kalau meninggal ini ada kekhususan ya. Fa innal muhrima yukaffanu fi ihramihi. Kalau ada orang yang sedang ihram meninggal maka kain kafannya adalah kain kafan yang dia kenakan untuk ihram itu. Ya, apa adanya. Kalau memang nggak nutup sudah gitu ya. Nah, wala yutayyabu dan tidak perlu ditambahkan wangi-wangian parfum nggak usah. Ya. Wala yughatta sahu dan kepalanya nggak usah ditutup. Jadi kan kalau yang normal semua akan ketutup baru dibuka nanti ketika ditempelkan di liang lahat. Nah, kalau ini khusus untuk orang yang subhanallah. Makanya orang yang meninggal ketika sedang ihram, masya Allah luar biasa ini ya. Kata Rasulullah, tidak usah termasuk kepalanya, biarkan buka ya, pakaikan saja seperti halnya dia sedang ihram. Ya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini kejadian langsung ada seseorang sedang ihram tiba-tiba dia jatuh dari untanya. Ya, Yauma Arafat dan ini kejadiannya ketika hari Arafah. Jadi musiman haji ada salah seorang sahabat tiba-tiba dia sedang ihram labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik tiba-tiba jatuh meninggal ya. Kemudian kata Rasulullah ghusiluhu bima'in wasidrin. Kata Rasulullah mandikan orang ini dengan air tambah juga dengan sidar wa kaffinuhu fi saubaihi dan kafani dengan 2 helai kain yang dia kenakan. Wala tuhannituhu jangan dikasih parfum kata Rasulullah. Wala tukhammiru ra'sahu dan jangan ditutup kepalanya. Biarkan kepalanya terbuka. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamati mulabbiya. Karena orang yang meninggal dalam kondisi ihram seperti ini akan dibangkitkan dalam di hari kiamat dalam kondisi dia bertalbiyah. Jadi nanti di hari kiamat kita jangan kaget ini kalau ada orang labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik. Nah, inilah berarti orang yang dulu ketika meninggal sedang dalam kondisi apa? Ihram. Ya, makanya ini termasuk anjuran dalam Islam. Terlebih saya mengajak Bapak Ibu yang punya harta berlebih, apalagi seluruh belahan dunia sudah, Amerika, Australia, mana sudah. Tapi kita jarang-jarang, apalagi nggak memprioritaskan untuk haji dan umroh. Ya, yang punya harta berlebih, tabi'ul umroh bil umroh.
Rasulullah menganjurkan ikuti umroh yang satu dengan yang lain. Ya, karena apa? Ini orang semakin sering umroh berarti ada peluang tuh dia meninggal dalam keadaan ihram, muhrim, ya. Dan ini keutamaannya luar biasa. Orang ini akan dibangkitkan di hari kiamat dalam kondisi membaca apa? Talbiyah. Ya, jadi ini tata caranya sangat mudah. Ya. Yang terakhir sekali, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bagaimana hukumnya mengkafani seseorang dengan al-harir, yaitu kain yang terbuat dari sutra. Nah, ini hukumnya ya harumu an yukaffanal muslimu fi saubin biharir. Kalau yang meninggalnya muslim laki-laki hukumnya haram dikafani dengan kain kafan yang terbuat dari sutra. Ya, ini berarti sama. Kalau yang laki-laki jangan over, berlebihan. Ya, sekaya apapun yang laki-laki nggak boleh di dunia ini pakai cincin emas. Ya, termasuk pakaian nggak boleh dari sutra murni 100% nggak boleh. Tapi kalau perempuan boleh. Ya, boleh pakai emas, boleh pakai sutra. Tapi kalau laki-laki nggak boleh. Nih ya, saya mengingatkan ya, sebagian fatwa ulama yang membolehkan kalau campuran sedikit nggak ada masalah ya. Tapi alangkah baiknya supaya keluar dari khilaf ya sebisa mungkin jangan tahan. Insya Allah nanti kita kalau masuk surga ya, pakaiannya adalah siabun min sundusin wa istabrok. Ini bukan hanya sutra tapi sutra yang terbaik, yang mahal. Kalau sekarang orang baju dari sutra itu jutaan bahkan puluhan juta karena memang nenunnya lama dan memang hasilnya dari kepompong dan lain sebagainya prosesnya memang ini tahan dulu ya. Jadi ini kalau laki-laki nggak boleh ya. Nah, tapi kalau perempuan ya makruh, halal tapi makruh. Makruhnya karena apa? Karena di sini ada mughalah wal israf. Khawatir termasuk berlebih-lebihan dan melampaui batas. Gitu ya. Jadi sebisa mungkin walaupun perempuan boleh ya. Kalau ditanya hukum asalnya boleh. Umpamanya orang kelebihan harta sampai kain kafan aja pakai sutra. Kalau perempuan mah enggak, silahkan. Hanya sebagian besar para ulama mengatakan bahwa hukumnya walaupun boleh makruh. Makruh itu artinya tidak disukai ya. Kalau umpamanya sampai tidak disukainya tingkatan tinggi, khawatir malah nyerempet kepada hal-hal yang haram. Terlebih ada riwayat yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat Imam Abu Dawud ya, beliau mengingatkan secara umum ya, la tughalu bil kafani, kata Rasulullah jangan berlebih-lebihan melewati batas dalam mengenakan kain kafan ya. Kalau bahasa sederhananya daripada kita kain kafan surga di dunia lebih baik uangnya disedekahkan bantu orang. Itu insya Allah akan menjadi kain kafan kita di alam kubur jadi pahala. Kemudian di akhirat juga insya Allah akan meninggikan derajat kita. Kenapa? Karena orang kalau masuk kubur kan nggak mungkin ada show. Oh, orang ini mayitnya VVIP ya, pakai enggak. Orang kalau sudah alam kubur ya, alamnya lain, yang menentukan adalah iman dan amal soleh. Ya, makanya Rasulullah sebutkan fa innahu yuslabu sari'an. Karena yang namanya kain kafan itu lama kelamaan itu akan cepat lusuh. Jadi artinya apa? Memang nilai manfaatnya kurang. Walaupun tadi sekali lagi kalau laki-laki haram secara mutlak, kalau perempuan boleh walaupun makruh karena ada larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini ya. Waqala Abu Bakar, dan bahkan ada ungkapan dari Abu Bakar ya. Ini adalah ungkapan dari manusia terbaik setelah nabinya yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengomentari mungkin ada di masa beliau seorang perempuan yang meninggal dan dikafani dengan harir dengan sutra ya. Apa kata beliau? Innal hayya, sesungguhnya orang yang hidup aula, lebih harus diutamakan bil jadidi minal mayyit ya, untuk mengenakan kain yang baru daripada orang yang meninggal mayit. Artinya apa? Secara logika kalau umpamanya ada orang dia daripada dibelikan kain kafan baru sedangkan ada orang hidup dia aja nggak punya baju. Nah, lebih baik dibagi dua atau biarlah orang yang sudah meninggal pakai kain yang sudah bekas gitu ya. Ini bahasanya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Yasilu minal mayyiti ya. Karena apa? Yang namanya orang kalau sudah meninggal nanti koi bau busuk dari badannya. Kemudian badannya ini tulang belulang yang akan nyisa,
semua daging-dagingnya ini nanti akan cepat membusuk. Jadi walaupun dia pakai kain yang mahal, kain yang baru, toh ujung-ujungnya ketika masuk ke liang lahat itu tidak akan ada nilainya. Kalau di dunia mungkin ini dia digunakan untuk ibadah, diniatkan kebaikan, bukan untuk ria, mungkin bisa jadi dapat tambahan pahala karena dia menafkahkan hartanya. Tapi kalau untuk di alam kubur, secara nilai kalau dibandingkan itu malah lebih baik disedekahkan kepada orang yang masih hidup, gitu ya. Nah, ini beberapa hal kaifiah terkait dengan seorang jenazah. Kalau sudah meninggal, maka kita wajib memandikan. Dan yang kedua, mengkafani. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan bahas dua hal lagi, yaitu mensolatkan dan juga menguburkan. Ya, mudah-mudahan ini jadi maklumat, jadi ilmu, jadi bekal bagi kita semua. Dan saya mengajak Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih ini di masyarakat kita yang rata-rata tinggal di kota, kadang-kadang nyari petugas itu memang nggak gampang. Ya, ini kalau kita sudah tahu ilmunya, apalagi sulit orang sudah nyari ke sana kemari, ya. Alangkah baiknya kita turun tangan, ya. Kita membantu, dan ini sekali lagi hukumnya adalah fardu kifayah. Dan supaya menguatkan hal tersebut sebisa mungkin kita kalau umpamanya belum pernah memandikan sama sekali, kadang-kadang masih kagok, ya. Nah, sebisa mungkin jadi asisten dulu sama orang, ya. Kalau jadi supir, saya lihat tuh supir-supir ambulan, supir bis dan lain sebagainya, rata-rata dia jadi kondektur dulu. Nah, sekali mundurin lama-lama pede. Nah, ini juga sama. Memandikan jenazah secara umum sebetulnya kita punya pengetahuan dan tidak sulit, dan memang tidak ada ajaran agama yang sulit, ya. Yang mempersulit itu kadang-kadang persepsi kita karena memang ketidaktahuan kita. Jadi ini mudah, siapapun sebetulnya bisa. Hanya tadi sekali lagi yang akan membuat kita lebih pede, lebih mau untuk melakukan kalau memang jam terbang kita sudah melakukan beberapa kali. Ya, ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti bisa dilengkapi dengan sesi tanya jawab ataupun ada yang menyampaikan. Mudah-mudahan kalau nanti bisa dijawab. Kalau belum, insya Allah kita tanya kepada yang lebih alim, kita rujuk kitab-kitab para ulama. Niat kita semua di sini adalah dalam rangka belajar, thalabul ilmi, dan mudah-mudahan semua kita insya Allah mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saya kembalikan kepada MC. Sekali lagi jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Ama nggak? Silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Banyak hal yang apa namanya yang ingin juga saya tanyakan nanti. Tapi kesempatan teman-teman dulu, monggo. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Enggak. Ada waktu nih, teman-teman silakan. Langsung maupun ditulis di chat boleh, silakan. Langsung aja, silakan raise hand, Pak. Silakan. Lihatnya sepi nih, Pak Ayu. Kayak Pak Ayu duluan yang tanya nih. Pak Ayu duluan nih. Ya, mungkin saya ingin bertanya, Pak Ustadz. Terima kasih. Adakah batas waktu antara meninggal dengan dimandikan? Karena kemungkinan situasi yang bisa mengolor-ngolor waktu karena masalah-masalah bisa air karena orang. Adakah batas waktunya, Ustadz? Terima kasih, Ustadz. Ya, Masya Allah. Wallahu ta'ala ala wa alam, sepanjang pengetahuan saya memang dalam pengurusan jenazah ini kullama asra' kullama afdal. Semakin disegerakan semakin bagus. Ya, dari mulai memandikan, mengkafani, termasuk nanti mensolatkan, mengkuburkan, semakin cepat semakin bagus. Ya. Hanya memang kalau ada uzur, umpamanya kayak tadi sekarang umpamanya kita ada air tapi harus mengumpulkan dulu, ya. Sebagian beberapa tempat kadang-kadang selangnya pendek gitu ya, minjem dulu ke sana kemari. Nah, yang seperti itu kan teknis gitu ya. Tapi prinsipnya semakin disegerakan semakin bagus, semakin baik. Karena apa? Orang yang akan kita mandikan ini dia juga kalau bisa mendengar seperti yang kita baca hadisnya sebelumnya, sebutnya berteriak-teriak ingin disegerakan. Hanya sayang, seribu sayang, karena ini alamnya sudah lain, kita di alam dunia. Orang yang meninggal ini alamnya sudah berpindah ke alam yang lain sehingga kita tidak bisa mendengar suara mereka, gitu ya. Jadi ini prinsipnya tidak ada ketentuannya umpamanya berapa jam, berapa lama, ya. Kalau sudah tidak ada hal yang ditunggu, semuanya sudah siap, disegerakan lebih baik.
Itu ya. Tapi kalau umpamanya memang ada hal lain atau misalnya keluarga dan lain sebagainya, karena yang punya hak memang ini adalah ahli waris, ya. Jadi umpamanya DKM nggak bisa ngatur atau RT RW nggak bisa, hanya bisa umpamanya menganjurkan, memberikan saran bisa. Tapi pada prinsipnya ini yang punya hak secara ini adalah keluarga, gitu. Dan ini kalau memandikan kemudian mengkafani saya kira tidak ada problem ya. Kalaupun harus ada yang ditunggu, artinya dimandikan dulu nggak ada masalah, dikafani dulu tidak ada masalah, termasuk nanti sholatkan. Yang biasanya agak nunggu agak lama, umumnya di kita ada yang tinggal di luar kota, anaknya, kerabat dekatnya, kemudian nunggu ingin juga berjumpa gitu ya, melihat secara langsung sebelum dikuburkan. Nah, ini biasanya agak nunggu lama. Jadi tidak ada batasan secara khusus ya. Yang saya ketahui berapa lama, berapa ini. Ini sebisa mungkin kullama asra, kullama afdal. Semakin disegerakan, semakin baik. Ya, semakin afdal, semakin utama. Wallahu taala alam. Mudah-mudahan terjawab. Ya, terima kasih Pak Ustadz, terima kasih sangat menjawab. Ya. Alhamdulillah. Nah, Oke. kayaknya di chat ada, nih udah banyak nih ya. ada pertanyaan nih Alhamdulillah. dari Pak Budi. Monggo Pak Budi mau disampaikan langsung atau dibacakan? Ya, Pak Budi biar sendiri aja, Pak. Ya. Terima kasih Ustadz, izin bertanya tadi sebetulnya enggak. tentang sholat jenazah di kuburan Ustadz. Itu ternyata Rasulullah juga pernah melakukannya seperti ada hadis itu. Yang kami ingin tanyakan itu gimana tata cara sholatnya Ustadz? Ya, Masya Allah. Nah ini tata caranya persis seperti sholat biasa. Ya, jadi persis seperti sholat jenazah di masjid. Dan riwayatnya ini ada seorang ibu-ibu yang dia tukang bersih-bersih masjid, gitu. Ya kumamah bahasa hadisnya. Seorang yang ya sepele gitu. Sahabat itu mengira ya mungkin Rasulullah nggak ingat, gitu. Rasulullah tanya loh, ini nggak ada ibu ini kemana? Sudah meninggal, sudah dikuburkan. Beliau datang ke kuburan dan sholat. Jadi kaifiahnya sama. Ya kita berdiri menghadap kiblat. Ya kalau umpamanya perempuan sebisa mungkin di bagian perutnya tengah gitu ya. Kalau laki-laki bagian kepala. Kalau sholat berjamaah ya berarti sama gitu ya. Nah ini melakukannya sama. Dan ini di beberapa tempat saya kira alhamdulillah sudah terbiasa seperti ini. Khususnya yang umpamanya datang dari jauh ternyata sudah dikuburkan. Akhirnya sekalian karena sudah nanggung ke situ dan niat akhirnya ke kuburan. Jadi tidak ada perbedaan sama sekali ya. Jadi berdiri di kuburan itu ya di jenazahnya yang sudah dikuburkan kemudian sholat seperti halnya kita sholat jenazah berjamaah ketika jenazahnya sebelum dikuburkan. Allah taala mudah-mudahan terjawab ya. Itu enggak boleh di atas kuburannya Ustadz ya? Maksudnya di atas kuburannya gimana? Ya, sholat di atas kuburan sama menghadap ke arah kuburan kan nggak boleh ya, nggak salah. Kalau ini pengecualian. Karena kan kalau nggak sholatnya yang menghadap kuburan berarti menghadap kemana? Jadi kita menyolatkan seolah-olah jenazah ini seperti kalau di masjid kan ditaruh di keranda ya. Ya. Karena ini pengecualian. Memang nanti ada hal larangan ya. Sholat menghadap kuburan, apalagi kalau umpamanya kuburannya dianggap keramat gitu ya. Di beberapa tempat kan, oh kalau sholat di masjid ini karena ada kuburan fulan dianggap pahalanya berkali lipat. Nah ini butuh dalil yang seperti itu. Dan ini bahaya ya. Karena nanti akan jatuh seolah-olah sholat di tempat itu dapat pahala. Padahal sholat di masjid manapun selain Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa pahalanya sama. Yang akan membedakan mungkin nanti bisa tambahan pahalanya lebih besar kalau jumlah jamaahnya lebih banyak. Nah itu bisa jadi ada tambahan pahala. Tapi kalau secara prinsip nggak ada. Nah ini ada sebagian orang yang meyakini seolah-olah kalau sholat di masjid yang ada kuburannya siapa gitu ya, yang dianggap keramat seolah-olah pahalanya bertambah. Itu nggak. Kalau ada unsur-unsur kesyirikannya malah itu sudah jelas nggak boleh. Ya. Nggak boleh. Makanya sangat hati-hati sekali kalau para ulama menganjurkan kalau ada masjid di situ ada kuburannya pilihannya dua. Kuburannya yang dipindah atau masjidnya yang dipindah. Terlebih kalau ada keyakinan di situ masyarakat seperti halnya yang terjadi banyak gitu ya bahwa ada afdoliyah keutamaan. Ya, walaupun sebagian ulama menyebutkan kalau kuburannya di luar masjid ada bentengnya nggak langsung nempel ke masjid, bolehkan. Sebagian kan bahkan ada di beberapa masjid saya pernah mampir sholat berhenti tengah jalan kuburannya itu memang di dalam masjid gitu. Sampai betul dan orang meyakini atau ziarah-ziarah ke beberapa tempat saya waktu kecil ikut
Tuh mereka seolah-olah kalau sholat di kuburannya A, B, C gitu, seolah-olah ada tambahan pahala lebih, itu membutuhkan dalil. Artinya kalau ada keterangannya ya, tapi kalau nggak ada keterangannya kan berarti dibuat-buat. Nah, itu nggak boleh. Nanti orang akan terinspirasi, termotivasi, jadi ingin sholat di situ karena dapat pahala. Kan kita sholat di depan Ka'bah dengan sholat di rumah apa sih bedanya? Kan nggak ada ya kan, yang ada hanya dalil saja menyebutkan bahwa orang sholat di Masjidil Haram di Mekah itu sama sebanding dengan 100.000 kali. Itu Rasulullah yang mengatakan orang kalau di Madinah sebanding dengan 1.000 kali, orang kalau di Masjidil Aqsa sebanding dengan 500 kali. Sebagian riwayat ada yang menyebutkan juga sama 1.000 gitu. Itu ada apa namanya, iming-iming pahala tapi dari Rasulullah, dan Rasulullah kalau menyampaikan ya wahyu gitu. Tapi kalau kita menyimpulkan sendiri, nah inilah yang akan nanti kita buat agama sendiri. Itu, nah ini yang nggak boleh. Makanya kalau yang khusus-khusus seperti itu butuh dalil, gitu ya. Wallahu taala. Benar terjawab ya. Yang nggak boleh itu mungkin di atas kuburan itu, bahwa ini kuburannya diinjak, nah itu memang nggak boleh. Gitu. Ya. Tapi kalau sholatnya ya pasti memang di depan kuburan orang yang meninggal itu nggak mungkin. Masa di mana? Gitu. Kecuali kalaupun mau nggak mau ke kuburan nggak ada masalah. Tapi jatuhnya berarti sholat jenazah gaib. Nah, kalau jenazah gaib nggak ada masalah, di rumah boleh, di masjid boleh, gitu ya, tidak ada masalah. Tapi kalau sholat yang seperti halnya dilakukan oleh Rasulullah, ya, seorang perempuan yang meninggal ini tadi tukang beres-beres di masjid, yang memang beliau langsung datang di depan kuburannya, dia. Wallahu taala alam. Nah, Ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz dari Pak Agus Sidik. nah, Ada 2 pertanyaan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, bagaimana jika jenazahnya bayi ataupun janin yang lengkap atau tidak lengkap? Apakah perlakuan memandikan dan mengkafaninya sama? Pertanyaan kedua, apa bacaan surat dan doa pada saat memandikan dan mengkafaninya? Demikian Pak Ustadz. Insyaallah. Pertanyaan pertama, kalau umpamanya jenazahnya tadi bayi ya, janin, kalau sudah 4 bulan ke atas, nah ini sudah ditiupkan ruh, ya, maka perlakukan persis seperti halnya orang yang sudah lahir, gitu. Tapi kalau umpamanya meninggalnya sebelum 4 bulan karena belum ditiupkan ruh, nah ini kalau mau dimandikan seperti halnya biasa monggo, kalaupun enggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Jadi ini karena memang kalau di bawah 4 bulan, sepengetahuan saya memang boleh jadi belum terbentuk, dia masih belum ada bentuk manusia, ya. Tapi kalau yang meninggalnya di atas 4 bulan, ya, dan itu yang disebutkan dalam hadis sudah ditiupkan ruh, ya. Nah ini memang harus diperlakukan sama, begitu keluar dimandikan, kalau memungkinkan di kafani juga kan nggak mungkin seperti orang yang lahir biasa, pasti sangat simpel sedikit, ya. Nah ini diperlakukan seperti itu, ya. Dan alhamdulillah saya pengalaman anak pertama itu meninggal 5 bulan, persis seperti botol gitu. Tapi memang sudah bentuk, tangannya ada, mukanya ada, semua lengkap gitu ya. Nah kita mandikan, kita kafani, kita kuburkan, ya. Hanya memang nggak di kuburan pemakaman umum karena pertimbangannya kan harus izin segala gitu, surat dan sebagainya. Saya kuburkan di samping rumah saja, gitu ya. Ini jadi tidak ada khususnya. Tapi kalau yang di luar itu masih belum 4 bulan, itu besar kemungkinan memang belum berbentuk tadi manusia, gitu ya. Mau di kafani boleh, tidak di kafani juga boleh, ya. Dan prinsipnya memang belum ditiupkan ruh, gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, sepanjang pengetahuan saya termasuk dalam kitab ini memang tidak ada doa-doa khusus, ya, baik ketika memandikan ataupun mengkafani. Hanya memang prakteknya di kita ada yang baca sholawatan, ada yang baca la ilaha illallah, ya. Tadi ini kembali masalah-masalah yang seperti ini, kalau dia menyebutkan keutamaan khusus, maka harus menyebutkan dalil. Tapi kalau umpamanya daripada, atau umpamanya dia orang ini, sebagian orang kadang-kadang memang nggak layak gitu ya. Ada orang meninggal masih ketawa ketiwi atau berbicara yang nggak layak gitu ya. Nah ini masih lebih baik baca la ilaha illallah. Tapi kalau secara khusus memang tidak ada ketentuan harus baca apa, doakan. Tapi kalau mau mendoakan, doakan yang baik-baik. Kalau baca zikir sebisa mungkin jangan ditradisikan seolah-olah harus. Nah ini problemnya di kita, orang dulu dakwah belum selesai, pokoknya dia baca la ilaha illallah seolah-olah dianggap wajib. Gitu. Nah, kalau dianggap wajib harus ada tuntunan. Tapi kalau orang mengamalkan itu
karena umpamanya keumuman dalil ya bahwa afdalu zikri la ilaha illallah. Nah, ini memang akan ada perbedaan pandangan di antara para ulama. Termasuk yang baca sholawat umpamanya. Kalau dia berdalil dengan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi secara umum, dia dalil itu memang ini pasti akan ada bantahan-bantahan dari ulama lain yang tidak setuju. Yang jelas, kalau mengkhususkan bacaan tertentu, dapat pahala tertentu harus ada dalilnya. Tapi kalau melakukan dengan dalil-dalil yang umum, ini besar kemungkinan ada ulama yang sependapat, ada yang tidak sependapat, gitu ya. Karena tadi agak sulit ketemunya karena orang dalilnya secara umum ya anjuran sholawat ya kapan saja. Baca la ilaha illallah bisa di mana, kondisi apa saja, gitu. Nah, ini yang jadi problem, makanya tadi sebisa mungkin jangan ditradisikan seolah-olah ini keharusan, gitu ya. Umpamanya di beberapa masjid sebelum azan baca sholawat, gitu ya. Ini semua harus sampaikan hukumnya. Kalau baca sholawat ya monggo. Tapi kalau umpamanya menganggap bahwa sholawat bagian dari azan, nah ini yang butuh dalil. Apalagi kalau umpamanya sebelum azan baca sholawat ini pahala ini, nah ini harus ada dalil. Tapi kalau umumnya, nah ini yang nggak akan selesai. Ya, kalau memang ada sebagian ulama yang berpendapat dengan keumuman dalil yang seperti ini, memang biasanya akan jadi masalah khilafiyah terus, gitu ya. Wallahu ta'ala, itu yang bisa saya jawab. Nah, Terima kasih Pak Ustadz. Teman-teman ada yang ingin bertanya? Silakan. masih ini ada yang ini kayaknya nih. Sini Pak Iwan tuh ada yang sini. Monggo, Masya Allah. Terima kasih. Mumpung ada nih Ustaz. Alhamdulillah, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Beberapa tahun lalu kan kita ada wabah COVID ya Ustaz. Dan saya menjadi bagian di dalamnya untuk khusus jenazah Feedback COVID. Pak Iwan, ada feedbacknya. Sebentar. Feedback dengan istri saya juga. Ya, yang Bu Arumnya dimatiin dulu ininya. Apa arumnya Pak? Mic-nya. Mic-nya. Bukan Pak Arum dimatiin ya. Salah ini. Insyaallah. Untuk jenazah karena COVID Ustaz. Ya. Saya juga ada di dalam rumah sakit saat itu. Untuk memandikan jenazah itu tidak pada jenazahnya, tapi karena buru-buru bungkus dengan lapisan tertentu, ditutup peti mati, lalu yang disiram itu peti matinya. Itu karena apa bisa dipakai sebagai uzur atau tidak, itu yang pertama. Yang kedua, saat jenazah sebelum dikuburkan, apakah menempatkannya jenazah itu harus menghadap kiblat atau bagaimana, atau bebas Ustaz? Ya. Terima kasih. Masya Allah, ini sangat-sangat faktual ya. Dan saya ikut menyaksikan beberapa kali ada yang meninggal dan paling banyak dikuburkan di sini Jati Asih. Ini perbatasan Bogor. Karena makam yang paling luas memang di situ ya. Pertama terkait dengan memandikan dalam kondisi wabah seperti kemarin ya. Ini memang hukumnya memang mustasnayat, pengecualian. Ya. Kenapa? Karena memang menimbang maslahat dengan madorot. Hukum asalnya memang kalau bisa umpamanya masih bisa dimandikan harusnya seperti halnya normal biasa. Tapi kan ini diyakini secara medis ya, dan bahkan ini kalau dalam hadis mutawatir itu sudah nggak mungkin orang dusta gitu ya. Ada besar kemungkinan khawatir ini bisa mendatangkan madorot yang lebih besar. Walaupun ada sebagian orang yang menerobos aturan rumah sakit gitu ya, dia mandikan bawa ke rumah kemudian dikuburkan tapi nggak kena juga gitu. Tapi ini kan nggak bisa juga dipakai patokan. Tapi dalam kondisi wabah seperti ini termasuk mustasnayat ya, pengecualian ya, apalagi difatwakan oleh para ulama ya, dikuatkan dengan orang-orang yang ahli di bidang medis bahwa memang betul ada wabah ini, maka tidak ada masalah ya. Bagaimana hukumnya? Nah, ini karena kemampuannya seperti itu, maka kembali lagi kepada hukum asalnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani hamba-hambanya kecuali sesuai kemampuan. Inginnya sih kita kan yang masih hidup ya memandikan, apalagi keluarga ya kan. Di kita itu nggak ada. Bahkan kemarin banyak yang sedih sekali.
ketika ada di antara anggota keluarganya meninggal, nggak boleh dimandikan oleh keluarganya, bahkan melihat saja nggak boleh, dikuburkan juga sama seperti itu, banyak yang sedih gitu ya. Tapi memang ini ditimbang lebih banyak maslahatnya seperti itu ketimbang madorotnya, dan berlaku nanti dalam banyak hal ya, wabah dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita, maka hukum-hukumnya pun boleh jadi berubah ya. Tapi hukum asalnya tetap berlaku itu. Tapi ketika ada kondisi-kondisi tertentu, nah ini boleh jadi hukumnya mengalami perubahan, bisa jadi ke perubahan yang lebih ringan gitu ya. Kalau yang lebih ringan umpamanya nggak dimandikan tapi ditayamumi. Nah, hanya saya nggak tahu kemarin. Nampaknya nggak ada sih yang ditayamum. Karena kalau tayamum kan prakteknya masih sama. Ujung-ujungnya kita harus menyentuh juga jenazah. Gitu. Makanya saya nggak membaca itu. Atau sampai digantikan kepada yang lain atau sama sekali nggak dilakukan. Ini namanya pergantian dari hukum asal kepada hukum yang lebih ringan, kepada hukum yang lain, atau bahkan hukumnya ditiadakan sama sekali sementara selama ilahnya, alasannya dalam hal ini berarti kemarin wabah COVID-nya masih ada. Selesai setelah itu sekarang umpamanya sudah normal lagi, jangan ada yang berargumentasi atau memakai oh ini dulu nggak boleh itu dulu kejadiannya seperti itu karena memang ada alasan lain ya. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan yang meninggal COVID ini ya, mereka kalau saya yakin husnuzon kepada Allah termasuk syuhada, orang yang mati syahid, karena mereka meninggal dalam kondisi wabah dan bukan sesuatu yang diinginkan, sebagian bahkan sakit-sakit ya, dan itu sudah menggugurkan pahala, menggugurkan dosa minimal ya. Jadi insya Allah kita doakan mudah-mudahan ini jumlahnya banyak, ribuan, saya tidak tahu data terakhir, tapi memang kondisinya seperti itu. Kembali kaidahnya, setiap hukum ada pengecualiannya, tapi yang bisa mengecualikan jangan kita orang awam, umpamanya ya bikin kaidah sendiri, harus merujuk kepada para ulama yang paham tentang itu. Dan COVID kemarin ini insya Allah fatwanya dari ulama di Saudi, Hayatul Kibaril Ulama, kemudian dari Al-Azhar, termasuk kita di Indonesia ada MUI, ya ormas-ormas juga mengeluarkan fatwa, bahkan dikuatkan dengan ahli-ahli medis yang memang mereka melihat bahwa memang wabah ini ada gitu ya. Jadi insya Allah tidak ada masalah ya. Wallahu ta'ala. Itu yang saya siap. Nah. Terima kasih Pak Ustadz. Ini ada pertanyaan Pak dari Pak Warsono Aji. Monggo. Nah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan terkait hukum atau dalil membaca talqin saat pemakaman di kuburan. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Nah ini terkait dengan pertanyaan talqin ya di kuburan, memang ini masih masalah khilafiyah ya, karena ada yang memanai sebetulnya yang kemarin sudah kita lewat, lakinu mautakum, ada yang memahami mautakum itu adalah orang yang sedang sakaratul maut mau meninggal itu, ada yang memahami mautakum itu orang yang sudah meninggal gitu ya. Nah, kemarin kita baca memang kalau sudah sedang sakaratul maut umpamanya, bahkan disebutkan di sini secara langsung hadisnya ada dianjurkan baca Yasin dengan harapannya mudah-mudahan sakaratul mautnya diringankan dengan keberkahan baca surat Yasin. Artinya kalau dikiaskan orang baca surah apapun boleh gitu ya. Tapi yang disebutkan dalam ini. Nah, ini termasuk di beberapa tempat ya. Bahkan saya waktu kecil itu jadi agak lucu pemahamannya. Yang pertama terkait dengan azan dengan iqomah. Saya waktu kecil itu ada keyakinan, oh orang kalau muslim nanti ketika meninggal itu bisa azan dengan iqomah gitu, kalau orang soleh gitu. Karena kan kita anak kecil nggak boleh maju ke depan biasanya. Dan yang azan itu biasanya yang dekat dengan liang lahat atau bahkan yang masuk di liang lahat. Saya waktu kecil itu pahamnya, oh ini orang kalau muslim nanti bisa azan. Oh, luar biasa, saya bilang ini bisa membuktikan, jadi ketahuan orang husnul khotimah dengan enggak. Ternyata setelah paham, oh ini yang azan orang yang masih hidup. Nah dari mana dalilnya? Ternyata mengkiaskan. Mengkiaskan itu apa? Seperti halnya bayi yang baru lahir ke dunia, diazankan dengan diikomahkan, maka orang ketika meninggalkan dunia juga diazankan dengan. Tapi yang seperti ini tidak akan semua setuju. Ya masalahnya masalah khilafiyah. Termasuk ini masalah ditalkinkan di atas kubur ya. Saya masih hafal tuh, wahai fulan disebutkan namanya. Nanti kalau datang dua malaikat yang bertanya man rabbuka, jawab olehmu Rabbi Allah. Kalau nanti ditanya lagi man nabiyuka, Nabi Muhammad, itu sampai ditalkin seperti betul-betul diajari. Dan talkin itu artinya memang mengajarkan gitu ya. Nah, tapi ini kembali lagi
sepanjang pengetahuan saya adalah masalah khilafiyah ya. Dan kalau masalah khilafiyah, kalau umpamanya kita mengamalkan sebisa mungkin kita sudah betul-betul hati kita tenang. Ya, hati kita tenang. Kalau umpamanya kita ingin umpamanya nggak sampai ilmunya, lebih baik keluar dari masalah yang diperdebatkan, ambil yang diyakini, gitu ya. Nah, ini lebih tenang. Tapi kalau umpamanya apalagi kita belajar kepada para ulama, pakai kitab, ya, kemudian dia bersanad, ada dalil-dalilnya, hanya kadang-kadang kita belum sampai, gitu ya. Kita baru baca kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Ini dia membacanya sampai kutubus sittah, kutubus tis'ah. Kadang-kadang ada hal-hal yang detail yang diriwayatkan dalam kitab-kitab ulama hadis. Jadi kita kalau yang sudah umum, yang mengajarkan ulama, tidak boleh dari awal sudah suuzon atau memvonis sesuatu gitu ya. Cari terus sampai betul-betul minimal kita kalaupun umpamanya ternyata amalan itu nggak masyru', ya kan kita nggak akan ditanya oleh Allah. Ya, justru kita harus cari cara kalau itu umpamanya tidak benar, bagaimana kita membenarkan, mengajak supaya orang kembali kepada kebenaran gitu ya. Jadi ini yang saya pahami terkait dengan talqin. Tapi kalau yang sebelum meninggal, orangnya mau meninggal, memang ini masyru', insya Allah dalil-dalilnya seperti kemarin kita baca bisa dipertanggungjawabkan. Hanya kalau untuk yang sudah meninggal ya, ini tadi dalam memahaminya ada juga yang memahami mautakum itu orang yang sudah meninggal itu. Walaupun yang umum dipahami oleh para ulama mautakum adalah orang yang akan meninggal. Ya, makanya ada mayit pakai tasdid dengan nggak pakai tasdid itu dalam bahasa Arab maknanya beda. Kalau orang yang sudah meninggal, sudah bangkai namanya mayit. Ya, kalau kita nih bangkai tapi masih jalan, ya disebutnya dalam bahasa Arabnya mayit. Nggak ada tasdidnya. Innaka mayyitun wa hum mayyitun. Ya, jadi kita ini sama mayit. Kenapa? Karena yang membedakan kita dengan orang yang sudah meninggal itu hanya ruh saja sebetulnya. Ya kan? Kita ini awalnya dari mani ketika hidup, kemana-mana kan di perut kita ini bawa kotoran. Malah masih mending orang yang sudah meninggal, kotorannya sudah dibersihkan kan tadi. Gitu. Nah, tapi ini yang membedakan kita masih punya roh, punya kesempatan untuk beramal, sedangkan orang yang sudah meninggal, sudah pindah ke alam barzah, kesempatan untuk beramalnya sudah terhenti, kecuali amal-amal yang sifatnya amal jariah. Itu masih mungkin berlanjut, ya, masih mungkin diwarisi, tapi kalau mengerjakan sendiri, kan boro-boro beramal, dimandikan saja oleh orang lain, diwudukan saja oleh orang lain, yang nyolatin saja orang lain, yang mengkafani saja orang lain, yang memasukkan dia ke liang lahat juga orang lain. Jadi kalau sudah meninggal, waktunya kita adalah memanen, melihat apa yang sudah kita lakukan. Makanya ini mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup, ya, saya mengajak kepada diri sendiri dan Bapak Ibu semua yang hadir di sini, terus kita tambah amal soleh kita, pertebal keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena nanti yang akan menyelamatkan kita setelah kita meninggal adalah hanya iman dan amal soleh, ya. Adapun yang lain-lain baju nih ya, sekarang masih mending dijahit. Nanti kalau sudah meninggal kain kafan itu malah nggak boleh dijahit, ya, nggak ada kantongnya. Jadi jangan sibuk sekarang nyari kantong, isi kantong terus gitu ya. Lupa isi kantong akhirat, sholat, lupa puasa, yang sudah zakat ya, itu jangan dilupakan. Karena apa? Nanti jangan sampai kita menyesal, ya. Jangankan kita, orang kafir saja menyesal. Ya laitani kuntu turaba, di akhir surah An-Naba, ya. Seandainya saja ya Allah dulu saya bukan manusia, itu saya jadi debu saja. Karena kalau debu selain jin dan manusia nggak dihisap. Tapi kalau jin dan manusia besar kecilnya dihisap. Gitu ya. Jadi ini saya selalu mengingatkan, jangan sampai ada di antara kita sedang ngejar-ngejar dunia, malah ditinggal dunia. Gitu ya. Dunia boleh, silahkan, apalagi halal, apalagi untuk bekal ibadah, apalagi membantu orang, tapi jangan sampai kita melalaikan kewajiban kita, baik yang langsung kepada Allah ataupun kepada sesama makhluk Allah. Wallahu ta'ala a'la wa alam. Ini yang bisa saya jawab. Nah, masih ada ini di chat? Masih? Sudah. Nah, sudah, alhamdulillah. Maka kalau masih ada boleh, atau nanti mau dilanjutkan voice note juga boleh, WA juga boleh ya. Nanti insya Allah kalau ada yang belum terjawab, ya, nanti di pertemuan yang akan datang mohon disiapkan, atau nanti mau kirim voice note juga boleh insya Allah. Begitu ada waktu luang, saya berusaha sebisa mungkin
menjawab atau mencari tahu jawabannya. Mudah-mudahan ini menjadi bekal kita bersama. Wallahu taala ala walam. Mangga dikembalikan ke MC. Nah, Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz. Mengingat waktu sudah selesai sesuai jatah. Masya Allah. Alhamdulillah ini tepat sekali, beda lebih sedikit bonus. Nah, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ustadz Ujang, Pak Sam, Pak Ustadz Sam, dan Bapak-Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saatnya kita tutup kajian berkah mulia malam ini dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Bapak-bapak sekalian, mohon maaf jika saya ada hal-hal yang kurang berkenan. Salam sehat, salam semangat, salam berkah mulia Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. 1 jam. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan semua sehat-sehat, ini berkah senantiasa selalu. Panjang umur, sehat walafiat insyaallah. Amin. Mohon izin semua. Assalamualaikum. Salam.